Polemik antara Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan aktivis Haris Azhar dan Fathia berujung gugatan hukum. Hari ini Luhut Binsar Panjaitan didampingi kuasa hukum Junifer Girsang melaporkan Haris Azhar dan Fathia ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Selain itu, Luhut juga mengajukan gugatan perdata dengan nilai 100 miliar rupiah. Luhut menilai Haris Azhar dan Fathia mencemarkan nama baiknya lewat kanal YouTube pada 20 Agustus 2021 lalu mengenai ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Luhut dan tim pengacaranya juga sudah melayangkan 2 kali somasi agar keduanya meminta maaf, namun tidak ada tanggapan. Pelaporan didasarkan pada pelanggaran Undang-Undang ITE dan pidana umum, dan laporan Luhut akan diteliti penyidik untuk penanganan lebih lanjut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, sebenarnya pemirsa, pelaporan dari pejabat kepada aktivis ini memang bukan kali pertama ya. Aktivis lingkungan, aktivis hak asasi, banyak sekali dilaporkan oleh pejabat-pejabat. Tapi menjadi cerita lain ketika ini kasus dilaporkan oleh pejabat yang luar biasa besar dan kemudian aktif, meskipun pelaporan ini dilakukan secara pribadi. Dilakukan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan terhadap 2 orang, aktivis Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia. Yang menjadi pembahasan adalah ini sebenarnya apa sih muatan gugatan atau mungkin laporan. Apakah ini tanda bahwa pejabat seakan-akan anti kritik dan membungkam atau mengkriminalisasi aktivis dan juga LSM, itu yang saya akan bahas malam hari ini pemirsa. Sudah hadir di studio TV One di sini pengamat hukum kita Pak Ahyar Salmi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ahyar Salmi. Waalaikumsalam, malam Caca. Sudah hadir juga di sini. Selamat malam di sini Bang. Apa kabar baik, di sini? Bang Ray Rangkuti. Ya. Baik, kita juga telah tersambung nanti ya Bang Ray dengan kuasa hukum dari 2 pihak, mulai dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, Bang Junifer Girsang, bahkan juga dengan kuasa hukum Bang Haris Azhar di sini Nurholis Hidayat. Nanti saya akan tunggu pemirsa, saya masih akan terus menghubungi mereka. Tapi mungkin saya ke Pak Ahyar dulu. Pak Ahyar, sebenarnya apakah hal yang wajar di sini posisi dari Pak Luhut Binsar Panjaitan dikatakan melaporkan atas nama pribadi usai 2 kali somasi tidak ditanggapi? Karena banyak pihak mengatakan berlebihan, sedikit berlebihan untuk hitungan pejabat menanggapi aktivis. Ini bagaimana Pak? Itu relatif ya, karena yang ini berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik ya. Jadi antara si A dengan si B, nama baiknya itu bisa berbeda-beda. Nah, bahwa secara hukum itu dimungkinkan saja, ini bukan dilaporkan, diadukan sebenarnya. Jadi ada yang diadukan itu tergantung kepada si korban. Nah, itu memang hukum memungkinkan kalau dia merasa dipermalukan, dia merasa terhina oleh ucapan seseorang. Nah, diminta orang itu mungkin meminta maaf dahulu atau apa yang diminta. Mungkin seperti itu isi somasinya. Somasi itu teguran, diminta dilakukan oleh pihak yang sebelah sana, apa yang karena saya sudah dirugikan, apa yang harus kamu lakukan. Kalau tidak, itu kebiasaan-kebiasaan saja nanti akan saya adukan ke pihak kepolisian. Nah, ini relatif. Tinggal persoalannya nanti, apakah memang ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh si teradu tadi memang ada nuansa penghinaannya di situ. Ada merendahkan harga diri seseorang di situ atau tidak. Ini persoalan harga diri di situ. Nah, ini yang antara si A dengan si B bisa berbeda-beda. Ada orang bilang ya biarin aja lah EGP, emangnya gue pikirin, kata anak muda zaman dahulu. Saya nggak tahu sekarang milenial apa istilah sama masih ya, karena kepala udah putih jadi istilahnya masih lama ini. Emang gue pikirin gitu. Ada buat orang juga sangat sensitif terhadap hal yang itu. Dia merasa ini nama baik saya, menurut dia. Nah, tinggal persoalannya nanti, apakah memang itu kira-kira memenuhi unsur atau tidak nih? Pihak penyidik mengatakan kata-kata yang seperti ini, yang diucapkan apapun bentuknya, ini memang masuk nggak kategori yang mencemarkan nama baik itu atau tidak? Ukurannya siapa?
Ini yang masalah, memang secara undang-undang nggak ada dengan ditegaskan ukuran orang yang dicemarkannya kah atau ukuran masyarakat. Kalau ditanya ke saya lebih berpendapat hukuman masyarakat, ukuran masyarakat pada umumnya yang kita ambil. Kalau kita ambil ukuran, ini pendapat bebas ya. Kalau kita ambil ukuran orang perorangan, sangat beraneka ragam nanti. Alangkah banyaknya putusan pengadilan kita nanti kalau orang mencari yang mana sih yang namanya penghinaan, pencemaran nama baik itu kayak apa? Kata-kata yang kayak apa? Antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Nah ini akan beraneka ragam. Kita lihatlah nanti bagaimana, apakah ini memenuhi unsur, apakah ini tindak pidana enggak peristiwa ini. Itu yang kita lihat. Mungkin nanti. kita lihat sekarang ke ranah politiknya ya, Bang Rai. Kalau dikatakan Pak Ahyar di sini hal yang wajar jikalau seseorang merasa bahwa namanya dicemarkan, bisa dilaporkan lewat somasi bahkan juga gugatan. Tapi orang menanggapinya berbeda. Masyarakat mengatakan, wah seorang pejabat anti kritik, kriminalisasi aktivis ini bagaimana? Kenapa harus seperti itu kritiknya? Ya artinya belum ada yang berubah dari sikap dan mentaliti para pejabat negara kita. Nggak beda-beda jauh lah dari zaman dahulu sampai sekarang. Asal mereka dikritik, mohon maaf ya, dilakukan sesuatu ya mereka meresponnya dengan pendekatan hukum. Itu. Nah kan tadi Bang Hudri udah menyebutkan ya ini soal perasaan orang memang. Perasaan dicemarkan, perasaan begitu, itu ukurannya memang sangat sensitif gitu ya, sangat subjektif maksud saya gitu. Nah oleh karena itu apa yang kita lihat sekarang ini adalah kelaziman dan Pak LBP kan seperti kita tahu juga secara natural tumbuh di era Orde Baru. Mungkin situasi seperti itu masih terbawa-bawa juga oleh beliau gitu. Tapi ini juga sekaligus menunjukkan dua hal yang kontraproduktif dari apa yang sebetulnya sedang ingin ditumbuhkan oleh pemerintah. Gitu. Pertama kan kita masih ingat dulu khususnya kepada Pak LBP yang seringkali menantang orang. Ya, ayo ke sini. Berdebat deh, adu data, kan kira-kira gitu ya. Nah ketika ada orang menjelaskannya, beliau tiba-tiba pakai hukum. Lah siapa yang mau berdebat dengan cara kayak begitu gitu? Nanti saya salah data atau enggak tepat datanya, Anda bawa karena hukum. Lalu Anda menyebut bahwa saya melakukan melakukan pencemaran nama baik lah dan seterusnya itu. Haris Azhar itu mungkin pada konteks tertentu dalam rangka itu menjawab tantangan Pak Luhut. Kan Pak Luhut selalu minta itu, ayo deh kita berdebat ya kan, kayak kemarin misalnya soal virus ya, penanganan COVID dan seterusnya itu yang pertama. Nah yang kedua juga kontraproduktif dengan berulang kali Presiden menyebutkan agar warga negara kita menahan diri untuk tidak saling melaporkan pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik. Dan oleh karena itulah kemudian Presiden mengatakan dan berjanji akan melakukan revisi terhadap undang-undang ITE itu. Yang sampai sekarang nggak pernah, belum dilakukan revisinya gitu. Alih-alih revisinya dilakukan, yang ada adalah justru langkah dari anggota kabinet Pak Jokowi melaporkan berbagai orang atau beberapa orang ke polisi karena dianggap melakukan pencemaran nama baik dengan menggunakan undang-undang ITE salah satu dan undang-undang yang lain pada Baik, ditahan dulu Bang Rai. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada kuasa hukum dari Bang Haris Azhar. Di sini sudah tersambung dengan Bang Nurholis Hidayat. Nanti saya akan tanya bahwa ternyata Pak LBP ini sudah tidak main-main ya. Diminta-minta maaf lewat somasi 2 kali, dihiraukan, langsung dilaporkan. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut.